Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Diana Bila Herman and with ID 2102097, I'm from Group 3 of the Fundamentals of Organization Development course. Praise be to God who has bestowed His mercy and grace on all of us so that can still move this time. What I respect is Mr. Lecturer who teach the basic principles of organizational development course, Mr. Professor Dr. Rusdinal PhD and Mr. Hade Afriansyah PhD. Well, our material this time is organizational development models. Sebelumnya, pengembangan organisasi merupakan upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, langsung saja yaitu model pertama yaitu model action research. Model action research merupakan model klasik yang fokus pada perubahan terencana atau plan change sebagai suatu siklus proses awal untuk menyediakan informasi bagi organisasi. Informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai panduan untuk aksi selanjutnya dalam proses perubahan. Dalam model ini, suatu perubahan dapat dilakukan atau terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap penilaian keadaan. Dalam pengembangan ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu sistem sosial, yang kedua sistem teknik, yang ketiga sistem administrasi, dan yang terakhir yaitu sistem strategi. Tahapan yang kedua yaitu tahap pemecahan masalah. Permasalahan yang hendak dipecahkan dicari berdasarkan permasalahannya, lalu sasaran yang dihadapi dalam pemecahan masalah tersebut, lalu melakukan perolehan data, dan yang terakhir yaitu analisis data. Tahapan yang ketiga yaitu tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini ada 3 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama, share power, yang kedua delegate, yang ketiga unilateral. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap evaluasi ini, yang pertama peninjauan program, yang kedua menentukan fakta baru, yang ketiga mementingkan hal yang positif, yang keempat lebih memfokuskan pada hal yang sedang berlangsung, dan yang terakhir menciptakan penghargaan dan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Model yang kedua yaitu model Lewin. Salah satu model perubahan terencana yang paling awal diberikan oleh Kurt Lewin. Dia memahami bahwa perubahan sebagai modifikasi dari kekuatan-kekuatan untuk menjaga perilaku tetap stabil. Model perubahan yang diajukan oleh Lewin pada tahun 1950-an dijelaskan menggunakan analogi perubahan wujud dari sebongkah es baru yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pencairan atau unfreezing, yang kedua tindakan atau moving, dan yang terakhir pembekuan atau freezing. Model yang ketiga yaitu model Tyagi. Tyagi pada tahun 2001 menyatakan bahwa model Lewin belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia, sedangkan ada beberapa komponen sistem yang harus diperhatikan dalam melakukan perubahan. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan tersebut, yang pertama yaitu adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, yang kedua mengenal dan mendefinisikan masalah, yang ketiga proses penyelesaian masalah, yang keempat mengimplementasikan masalah, dan yang terakhir mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Model yang keempat yaitu model Burners. Burners pada tahun 2000, 3 macam model perubahan yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. Yang pertama, the incremental model of change. Dalam hal ini, yang pertama, perubahan berlangsung secara bertahap, lalu perubahan secara berganti pada masing-masing bagian, dan yang ketiga, perubahan terjadi karena adanya respon internal dan eksternal, dan yang terakhir respon terjadi karena adanya perubahan organisasi. Lalu dalam model Burners ini yang kedua yaitu model Punctuated Equilibrium Model.
Dalam hal ini, model keseimbangan terpotong terjadi jika aktivitas stabil dalam jangka panjang. Periode revolusioner mengganggu secara substantif dengan menciptakan pola aktivitas yang ekuilibrium baru. Lalu goncangan tersebut menghasilkan ekuilibrium baru dengan menghasilkan jangka panjang. Dalam model Brunner yang terakhir yaitu the continuous transformational model. Model transformasi berkelanjutan bertujuan agar organisasi tetap survive dengan mengembangkan kemampuan untuk mengubah secara berkelanjutan. Model yang kelima yaitu model Robbins. Pada model ini, perubahan diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dijalankan di dalam organisasi oleh agen-agen perubahan. Agen tersebut memilih tindakan intervensinya, artinya ia memilih apa yang harus diubah. Pelaksanaan dari intervensi tersebut terdiri dari dua bagian. Yang pertama, apa yang dilakukan dan bagaimana ia melakukan. Lalu model yang keenam yaitu model Kreiter and Kinichi. Model perubahan ini menggunakan pendekatan sistem. Dalam model ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasi. Perubahan ini terjadi dari berbagai komponen, yaitu input, output, serta unsur-unsur yang hendak diubah, dan ketiga komponen tersebut saling berkaitan. Lalu model yang terakhir yaitu model Lipit, Watson, and Werley. Model ini merupakan perluasan dari 3 langkah proses perubahan dari Lewin, Lipit, Watson, and Werley yang mengembangkan langkah prosedur perubahan Lewin menjadi 5 fase perubahan yang berencana. Yaitu yang pertama, pengembangan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menciptakan suatu tata hubungan perubahan. Yang ketiga, melakukan perubahan. Yang keempat, generalization and stabilization dari perubahan tersebut. Dan yang terakhir, pencapaian dari suatu tata hubungan terminal. Well, that's all the material that I can explain more and less. I apologize. I say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.